Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya akan membuka rapat kita tentang launching produk baru. Agenda dapat dilihat pada file yang telah saya berikan tadi. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Manajer untuk memimpin rapat kita. Baiklah, selamat pagi untuk semuanya. Baik, terima kasih atas kehadiran pada rapat hari ini. Di agenda rapat pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pembukaan produk baru dan memasarkan yang akan di launching pada 23 November 2020. Saya ingin mendengarkan laporan dari produksi. Pada bagian produksi kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Manajer. Di sini saya akan menyampaikan mengenai produk kita. Produk ini bernama Kinori Temulawak yang dihasilkan oleh software produk kita berbentuk sabun kecantikan yang berbeda dari kebanyakan sabun kecantikan lainnya. Dan kami di sini juga akan menghilangkan asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa sabun kecantikan yang dicampur dengan bahan-bahan alami yang tidak menggunakan zat-zat kimia yang dapat merusak kulit dan cocok untuk semua jenis kulit, serta menjaga kelembapan kulit. Dan kita membuat sabun kecantikan ini khusus untuk wanita berumur 17 tahun ke atas. Jadi kita membuat dengan ekstrak buah sehingga membuat kulit kita sehat alami. Saya membawa sampel produk yang bisa dipasarkan. Produk ini sudah diuji oleh dokter kecantikan ternama Indonesia. Bisa dilihat oleh seluruh peserta rapat. Terima kasih. Mungkin itu saja dari bagian produksi. Baik, terima kasih pada bagian produksi. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan untuk kualitas dan mutu dari produk kita ini. Tolong dipertahankan agar tidak menimbulkan efek samping jika digunakan jangka waktu panjang itu saja. Selanjutnya, saya ingin mendengarkan laporan dari bagian pemasaran. Silakan pada bagian pemasaran, kami persilakan untuk membacakan laporannya. Terima kasih pada Bapak Manajer yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama, kami akan mempresentasikan produk kami yang pertama, Kinori Temulawak, dengan slogan "Pancarkan pesona cantikmu dengan with beauty". Kami dari pemasaran sudah memperhitungkan strategi cara penjualan produk ini, yaitu kita akan mempromosikan produk kita dengan cara yaitu pertama, membuat iklan televisi, kedua, membuat papan reklame berukuran 4x4 untuk ditempel di pinggir jalan perkotaan, dan yang ketiga, mempromosikan sosial media untuk membuat iklan televisi. Kami sudah mendapatkan model artis wanita cantik. Tentunya kita mengharapkan dapat membuat produk kita dikenal oleh masyarakat dan banyak diminati oleh masyarakat. Model tersebut adalah Angelisa Claudia. Untuk total biaya pemasangan iklan kita sudah merinci semuanya, yaitu bertotal 121 juta. Untuk rincian iklan yang harus kita keluarkan itu adalah untuk artis wanita sebesar 25 juta, untuk membuat iklan televisi, reklame, dan sosial media sebesar 15 juta. Untuk pemasaran iklan televisi durasi 15 detik dalam sehari akan ditayangkan 5 kali dan akan berlangsung 1 bulan dan akan terhitung dari tanggal 25 Desember 2020
sampai dengan 25 Desember 2021 adalah 80 juta dan penerbitan iklan di koran sebesar 1 juta. Perincian tersebut kami sudah sepakat pada pihak-pihak yang terkait yang sudah bekerja sama dengan kita. Untuk selanjutnya yaitu lokasi penjualan produk kita. Untuk memasukkan produk kita, saya sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, pusat perbelanjaan, perkotaan seluruh Indonesia, di antaranya Indomaret, Alfamart, Carrefour, Transmart, Apotek, juga beberapa outlet resmi yang ada di Indonesia. Jadi jaringan kita sudah luas untuk siap memasarkan produk ini. Terima kasih, itu saja laporan dari saya. Baik, terima kasih dari bagian produksi yang telah menyampaikan laporannya. Saya hanya ingin sedikit menambahkan untuk iklan yang akan ditayangkan 25 Desember sampai 25 Januari. Itu berdurasi 15 detik. Untuk segera dibuatkan kontrak setelah tanggal 25 Januari. Itu kita akan menampilkan iklan dikurangi. Jadi jangan 15 detik, cukup agar masyarakat mengingat kembali produk kita juga budgetnya sesuai. Jadi jangan sampai produk kita ini tenggelam di masyarakat setelah 25 Januari itu saja. Baik, untuk sarannya saya akan segera mengontrak untuk perpanjangan iklan kita. Terima kasih kepada Bapak Manajer. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada bagian keuangan untuk menyampaikan hasil laporannya. Pada bagian keuangan kami persilahkan untuk menyampaikannya. Dari bagian keuangan sudah merinci seluruh total keuangan yang telah dikeluarkan untuk launching produk baru kita. Yang pertama, biaya produk 1 pitch senilai 11.000 dikalikan 8.000 Pak, sehingga senilai 88 juta. Kedua, biaya iklan pemasukan sebesar 121 juta. Biaya yang dikeluarkan untuk launching produk baru senilai 176 juta. Berdasarkan total biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan pembiayaan, maka kami menetapkan harga jual sebesar 25.000 per pitch. Saat ini jumlah perusahaan yang belum tercapai sebesar 189 juta. Baik saja dari bagian keuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada bagian keuangan. Sebenarnya tidak ada kendala dalam keuangan kita karena budget yang kita keluarkan itu sesuai dengan yang kita tentukan di awal. Jadi untuk selanjutnya lebih distabilkan lagi dan lebih diminimalisir sebagai pengeluaran agar sesuai dengan budget. Mungkin saya pikir tidak ada kendala atau masalah dalam permasalahan launching produk kita ini. Jadi mudah-mudahan produk kita ini siap untuk di launching pada 4 Januari dan semua persiapan sudah siap dan saya rapat ini telah selesai. Kemudian saya kembalikan lagi kepada sekretaris. Kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Manajer. Baiklah, saya akan bacakan hasil rapat kita hari ini. Yang pertama, launching akan diadakan pada tanggal 23 November 2020. Yang kedua, produk kita yang akan diluncurkan bernama Kinori Temulawak yang dihasilkan oleh Softcare. Ketiga, strategi yang digunakan untuk memasarkan produk ini terdapat 3 cara. Yang pertama, membuat iklan di televisi.
dan koran. Yang kedua, membuat papan reklame di jalan perkotaan. Yang ketiga, kita bisa mempromosikan melalui sosial media. Keempat, ketiga, pendistribusian barang juga telah mencakup seluruh bagian distribusi. Jadi barang kita akan disebar secara menyeluruh pada 4 Januari 2020. Kelima, total biaya yang akan dikeluarkan untuk launching produk kita ini senilai 176 juta. Harga jual 25.000 per piece. Dan yang terakhir, saat ini jumlah keuangan perusahaan yang belum tercapai adalah senilai 890 juta. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit ada penambahan yaitu tentang strategi pemasarannya. Di sini saya akan menjelaskan strategi pemasaran agar efektif yang kita akan coba ini. Yang pertama yaitu kenali pelanggan dengan baik. Strategi pemasaran yang paling utama yaitu adalah kenali pelanggan dengan detail. Karena dialah yang menjadi target atau sasaran penjual produk kita ini. Jika tidak mengenali, bisa jadi produk yang kita tawarkan tidak disukai. Nah, untuk mengenali pelanggan agar lebih mudah, silahkan kalian lakukan survei terhadapnya, termasuk survei berkaitan dengan produk apa yang dibutuhkan, bagaimana sistem pembayarannya yang disukai, distribusi produk seperti apa yang diinginkan, dan sebagainya kepada konsumen atau pelanggan. Nah, jika hasil survei sudah didapatkan, tentu pemasaran produk menjadi lebih efektif dan mudah karena kita tinggal mencocokkan saja dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena alasan ini, maka survei untuk mengenali pelanggan perlu dilakukan. Bahkan sebelum produk akan dipasarkan atau didistribusikan kepadanya. Jadi silahkan lakukan survei yang lebih efektif untuk mengenali pelanggan kita ini lebih baik. Yang kedua yaitu melakukan promosi yang tepat. Strategi pemasaran yang kedua adalah melakukan promosi yang tepat. Semuanya tergantung kepada kita, termasuk di mana promosi yang akan kita diletakkan. Apakah melalui media cetak atau di media online seperti medsos, situs, dan lain sebagainya. Jangan lupa untuk promosi produk dan konten-konten yang kreatif. Minimal bisa memicu munculnya daya tarik membeli pada produk yang ditawarkan. Untuk membacanya melalui yaitu tentang konten promosi yang kita adakan nanti. Jangan lupa pula untuk selalu mempromosikan produk dengan konsisten dan berkelanjutan. Karena jika hanya 1-2 kali promosi, hasilnya tidak akan maksimal. Apalagi promosi yang pertama sasarannya malah pelanggannya yang salah. Maka dari itu, tetap dilakukan promosi yang tepat, artinya tepat sasaran, serta lakukan promosi dengan dana seminimal mungkin. Yang penting masyarakat tertarik dengan promo kita ini. Yang ketiga yaitu bangun tempat usaha yang strategis. Bangun promosi yang berikutnya, strategi promosi yang berikutnya adalah silahkan pilih tempat menjalankan usaha yang strategis. Minimal area yang ramai atau di ruang yang mudah diakses publik. Tempat semacam ini berpotensi memberikan keuntungan dibandingkan di tempat yang sepi. Untuk menemukan lokasi usaha strategis, tentunya membutuhkan survei terlebih dahulu. Jangan langsung asal membeli tanah hanya karena harga murah. Tetapi, pastikan terlebih dahulu apa tempat tersebut layak menjadi tempat usaha atau tidak. Lokasi yang nyaman dan berpotensi untuk berbisnis adalah di pinggir jalan protokol. Selain itu,
kita juga bisa memilih area perkantoran atau daerah pusat di administrasi kota. Karena di sanalah puncak keramaian untuk para pembeli. Memang harga tempat usaha di lokasi semacam itu sangat mahal. Tetapi itu sebanding dengan laba usaha yang didapatkan. Maka dari itu, silahkan persiapkan modal untuk membangun usaha di tempat yang strategis. Yang keempat yaitu membuat anggaran sistematis. Untuk strategi selanjutnya mungkin kita perlu membuat anggaran khusus untuk promosi. Memang promosi di sosial media tidak membutuhkan biaya mahal. Bahkan membuat situs saja ada yang gratis, yang artinya promosi juga gratis. Namun, jika langkah semacam ini tetap digunakan, bisa dipastikan tidak ada proses yang jelas dari promosi yang disampaikan. Maka dari itu, dibutuhkan sistem yang lebih khusus dan bagus. Tentunya butuh modal untuk menjalankannya. Salah satu bentuk promosi berbayar adalah Google Ads atau menyewa influencer. Ini membutuhkan modal yang besar. Maka dari itu, buat anggaran khusus pemasaran. Jika tidak ingin mendapatkan kerugian, untuk kemudahan membuat anggaran yang sesuai rencana, kita bisa menggunakan software akuntansi yang memiliki fitur anggaran seperti akuntor online. Sekalipun tidak semahal membuat tempat atau gedung usaha, tetapi ini harus dijalankan secara berkelanjutan. Maka dari itu, anggaran harus sistematis dan ditulis dengan rapi tanpa ada kesalahan sedikit pun. Yang kelima yaitu menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Strategi pemasaran yang selanjutnya adalah menjalankan hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini harus dilakukan jika ingin produknya dibeli dan pemasaran berhasil. Namun, jika kepada konsumen tidak menunjukkan pelayanan terbaik, tentu mereka juga malas untuk bertransaksi. Salah satu bentuk pelayanan yang baik adalah mengakomodasi semua sarana dan kritik dari konsumen. Yakinlah kalau produk yang dibuat tidak sempurna, sehingga kritik dan saran dari pelanggan adalah nutrisi untuk menutupi ketidaksempurnaan itu. Pelayanan yang terbaik yang dimaksud juga dalam bentuk pemberian hadiah atau reward untuk pelanggan. Bentuknya sesuai keinginan perusahaan. Apakah dengan memberikan hadiah berupa produk, voucher gratis, cashback, atau dengan memberikan potongan harga atau diskon tertentu. Jika dilakukan, biasanya pelanggan senang karena mereka merasa dihormati dan dilayani dengan baik. Jangan heran kalau pelanggan semacam ini akan mengajak orang lain untuk membeli produk di perusahaan kita ini. Yang keenam yaitu membuat toko online sendiri. Pada zaman sekarang membangun toko online untuk menjual lebih banyak barang yang diproduksi adalah hal sangat biasa. Dengan membuat toko online sendiri, bisnis Anda akan dikenal siapapun di seluruh dunia tanpa batas jarak dan waktu. Inilah adalah strategi pemasaran produk yang baik bagi kita yang memiliki visi untuk pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Membuat toko online dan website sendiri memang membutuhkan waktu dan dana yang tidak sedikit. Namun, ini bisa menjadi investasi yang sangat menguntungkan bagi Anda di masa depan. Yang ketujuh yaitu memiliki sosial perusahaan. Strategi pemasaran produk yang efektif yang selanjutnya adalah harus memiliki akun di media sosial. Misal akun di FB, Twitter, WA, Instagram, dan lainnya. Nah, di dalam akun-akun itu Anda bisa memasukkan produk-produk yang akan ditawarkan kepada pembeli. Jangan lupa untuk menyertakan review atau artikel terkait produk di dalamnya.
Jika produk sudah ada di dalam akun, maka tinggal share saja ke akun yang lain atau menampilkan beranda. Nanti akan banyak orang yang melihat postingan itu. Jika tertarik untuk membeli, mereka akan menghubungi Anda melalui kolom komentar atau mengunjungi situs online yang kita miliki. Inilah langkah yang paling bagus dan termasuk strategi pemasaran produk yang paling murah dan cepat. Maka dari itu, perusahaan harus membuat akun media sosial sekarang juga. Yang ke-8 yaitu aktifkan email marketing. Dibandingkan jumlah akun media sosial, jumlah masyarakat pemilik email masih lebih banyak. Maka dari itu, mempromosikan produk via email adalah cara pemasaran yang juga efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan email marketing yang bisa Anda dikirimkan kepada banyak pemilik email di Indonesia maupun di dunia. Memang terkadang ini dianggap spam oleh sistem karena mengganggu penggunaan. Namun, jika informasi memang dibutuhkan, biasanya pengguna tetap membuka di laman spam. Karena alasan ini, banyak perusahaan yang membuat email marketing karena menurut mereka strategi semacam ini lebih progresif dibandingkan promosi melalui media sosial yang biasa. Maka dari itu, jika kalian pemilik usaha atau pembisnis dan ingin melakukan promosi atau pemasaran yang efektif, silahkan lakukan cara yang saya jelaskan tadi. Buat email marketing, lalu sebarkan produk kita ini kepada konsumen lainnya. Ingin mengetahui tips email marketing, bisa saja langsung dipelajari email marketing di perusahaan ini. Yang ke-9 yaitu menjalankan bisnis sistem dropship. Sistem dropship maksudnya adalah mengajak pelanggan untuk menjadikan agen, dalam arti ikut menawarkan produk usaha kepada orang lain. Namun, dia juga harus membeli produk atau stok, melainkan hanya menawarkan saja. Nah, jika Anda yang tertarik dengan ajakannya, maka tinggal dipertemukan dengan pihak penjual saja. Nantinya si pelanggan yang berhasil itu akan mendapatkan komisi dari perusahaan. Belum mengetahui atau ingin mengajak bisnis dropship lebih jauh, bisa mempelajari sistem dropshipnya. Yang ke-10 yaitu meminta bantuan jasa influencer. Strategi pemasaran produk agar efektif. Yang terakhir adalah meminta bantuan jasa influencer. Silakan dipilih mau influencer dari kalangan ahli, artis, atau orang yang memiliki follower jutaan. Siapapun yang dipilih berpotensi untuk mengajak orang lain membeli produk. Apalagi jika yang digunakan adalah artis, tentunya fans-fansnya akan ikut membeli produk yang kita tawarkan ini. Memang, strategi pemasaran ini membutuhkan biaya mahal, tetapi jika anggarannya tepat dan ada modalnya, tidak masalah karena keuntungan masih lebih besar dibandingkan modal promosi yang dikeluarkan. Baiklah, kita akan menutup rapat hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memori penuh.